Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali pada materi Islam interdisipliner yang pada tema hari ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan atau seni budaya dalam pandangan Islam. Bersama saya Budi Jayaputra, STHI, MH. Baiklah teman-teman sekalian, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya kita akan bahas dulu pengertian iptek dan seni. Kita ketahui bersama bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi dan firasat, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistemisasi, dan diinterpretasi, sehingga menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Teknologi diartikan sebagai kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu dan berdasarkan proses teknis. Seni adalah hasil ungkapan akal budi manusia dengan segala prosesnya. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang yang identik dengan keindahan yang hakiki tentunya. Keindahan hakiki adalah kebenaran keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu keabadian. Perlu dipahami, iptek dan peradaban dalam Islam, bahwa ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang membuat manusia dekat dengan penciptanya dan terangkat derajatnya, sehingga tidak mungkin iptek itu membuat orang semakin jauh dari sang pencipta dan terbelakang. Ilmu itu menawarkan cara untuk menemukan rahasia keagungan Allah, sang pencipta, yaitu dengan mengamati alam semesta. Perkembangan tradisi intelektual Islam menjadi penggerak lahirnya peradaban Islam. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai wujud peradaban manusia tentunya dapat diterima oleh Islam jika sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma Islam. Dalam hal ini memberikan batasan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam, selama tidak jauh atau keluar dari norma-norma ajaran Islam. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai hasil peradaban Islam. Kita ketahui bahwa sebelum munculnya peradaban Islam, sudah ada peradaban yang lain seperti di Mesopotamia, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, India, bahkan Cina. Nah, peradaban Islam itu mewarisi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya yang merupakan pengembangan yang berdasarkan worldview dari Islam itu sendiri. Apa itu worldview? Worldview adalah cara sebuah peradaban melihat dunia, termasuk sains, yang didasarkan pada keyakinan mendasar tentang Tuhan, manusia, dan alam. Jadi, worldview Islam adalah satu kesatuan yang utuh, yang sempurna, tidak hanya dari sudut manusia saja, tapi dari sudut ketauhidan, ketuhanan, manusia, dan alam sekitarnya. Berbicara tentang iptek sebagai sebuah hasil dari peradaban Islam, kita juga sudah tahu ya bahwa perkembangan iptek dalam Islam itu sudah dimulai dari sejak masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan Bani Umayyah. Ilmu yang pertama-tama berkembang adalah ilmu keagamaan, pastinya, karena di zaman Rasulullah menyampaikan risalah keislaman. Nah, di sanalah akhirnya berlanjut pada masa Bani Abbasiyah, ilmu-ilmu non-agama seperti matematika, kedokteran, astronomi, fisika, dan kimia berkembang pesat dengan banyak dibuat penelitian-penelitian, mengundang para ahli ya yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah. Usaha-usaha ini terus berjalan sehingga
terjadilah perkembangan pengetahuan di mana semua karya-karya ilmuwan Islam itu diterjemahkan, ya. Kemudian karya-karya dari Yunani, Persia, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dirikan sebuah lembaga pusat keilmuan yang terkenal disebut dengan Bait Al-Hikmah. Nah, di sini mulai muncul karya-karya baru yang merupakan hasil dari eksperimen-eksperimen sendiri dari para ilmuwan. Nah, perlu diketahui sebagaimana kemarin sudah kita saksikan di video-video yang sudah saya berikan linknya, bahwa dunia Islam tidak lepas dari dunia ilmu pengetahuan. Di antaranya ada Al-Kindi, ada Ibnu Haisam, Khawarizmi, Ibnu Sina, dan masih banyak lagi para ilmuwan-ilmuwan muslim yang memberikan sebuah perkembangan terkait dengan pengetahuan dan teknologi. Islam sebagai sumber peradaban, ini haruslah kita pahami bahwa seorang muslim itu harus mampu memelopori dan membimbing terwujudnya peradaban yang berlandaskan Islam, yaitu dengan memelihara dan mempertahankan peradaban yang sudah ada. Nah, selama menunjukkan nilai positif dan berguna bagi kehidupan manusia, membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menggantikannya dengan sesuatu yang baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, Islam tidak menghindari peradaban yang sudah ada, tetapi Islam memperbaiki peradaban itu menjadi lebih baik dan positif, dan tentunya tidak bebas nilai, karena harus disesuaikan dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam sebagai sumber peradaban. Dinamika peradaban menuntut dialog dengan peradaban lain, tentunya sebagai suatu yang baru di mana Islam itu hadir dan peradaban-peradaban sudah ada sebelumnya, maka tentunya harus ada komunikasi yang baik, ya. Misalnya adanya peradaban barat modern. Kita tidak bisa, ya, artinya tidak bisa keluar dari peradaban yang sudah ada. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tidak terjebak kepada basic ideologi yang itu bukan berdasarkan pada Islam, ya. Nah, umat Islam harus mewarnai dan mengembangkan ilmu dengan karakter universal ajaran Islam itu sendiri, memelihara hidup, memelihara alam, harta, dan keturunan, yang itu merupakan sebenarnya bagian dari maqasidus syariah atau tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Jangan sampai peradaban yang ada itu malah merusak kehidupan, merusak alam, merusak harta, bahkan keturunan. Itu seperti itu. Nah, coba kita perhatikan yang satu ini, ya. Paradigma tauhid, ya. Bagaimana paradigma tauhid dalam pengembangan ipteks? Teman-teman sekalian, kita lihat di sini, ya, grafik ini. Kalau kita lihat sains secara normal, tentunya sains itu akan mencapai suatu puncak kesuksesan, di mana dengan iptek itu sendiri, kemajuan akan berjalan dengan baik. Kemajuan akan memberikan suatu yang susah menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, yang terbatas menjadi luas. Tetapi dalam paradigma tauhid, kemajuan, ya, yang dilahirkan oleh iptek itu jangan menjadi abnormal, ya, di luar kenormalan. Dalam artian apa? Sampai menghilangkan yang namanya menjaga atau memelihara kehidupan itu sendiri, di mana manusia sebagai subjek, ya, dan juga bisa menjadi sebuah objek, tapi malah merusak dirinya sendiri. Termasuk juga di dalamnya adalah menjaga lingkungan. Jangan sampai dengan teknologi malah membuat hancur lingkungan itu sendiri. Nah, ini yang menjadi batasan. Jadi bukan hanya melihat puncaknya kemajuan dari sebuah kesuksesan iptek, tetapi harus dilihat juga, ya, apa akibat dari hal tersebut. Apakah malah membuat manusia itu menjadi ateis, tidak mengenal Tuhannya, membuat manusia itu menjadi lebih kejam, tidak beradab, dalam arti hal ini adalah sebagai seorang manusia,
ya, membuat kerusakan atau tidak. Maka semua itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu. Oke, next. Nah, kita lihat sekarang pengembangan potensi manusia. Manusia itu memiliki 3 hal: hati, akal, dan nafsu. Ya, hati itu memiliki jiwa, menghayati dan merenungi. Kemudian dia mampu mengambil hikmah. Akal itu mampu menguasai dan mendalami. Itulah yang disebut dengan ilmu. Kemudian nafsu memahami, mengetahui, mengenal. Maka menjadi sebuah pengetahuan. Ketiga hal ini merupakan sebuah realita dalam pengembangan potensi manusia. Ketika ketiganya menjadi sebuah realita, maka akan menjadi sebuah kebudayaan. Nah, itu. Jadi kebudayaan itu adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa buah pikiran dan alam penghidupan. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berpikir, serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. Artinya, kebudayaan adalah hasil dari apa yang menjadi pemikiran, dari tindakan, dan dari gagasan yang dilakukan oleh manusia. Itu menjadi sebuah kebudayaan. Nah, pengembangan budaya akan menghasilkan sebuah peradaban. Ya, di sana terkandung unsur statika eptek, kemudian mengandung unsur dinamika seni. Yang jadilah dia sebuah produk disebut dengan iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, ketika itu sudah menjadi sebuah produk, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka akan menjadikan kita dapatkan dua pilihan. Apakah semakin sejahtera atau malah memunculkan kehancuran? Nah, ini yang menjadi perhatian besar bagi kita semua. Ya. Bahwa hasil dari pemikiran, ya, tindak tanduk, ya, yang merupakan hasil dari pengetahuan, teknologi, dan seni itu sehingga menjadi kebudayaan, lalu berkembang menjadi peradaban, apakah akan menghasilkan kesejahteraan atau kehancuran? Itu menjadi pilihan kita. Oleh karena itu, dalam Islam, ya, kebudayaan yang sudah menjadi di dalamnya ada unsur teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni, itu harus bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan memelihara manusia, kehidupan manusia, memelihara lingkungan, ya, memelihara harta, memelihara keturunan, dan memelihara hal-hal yang menjadi hak manusiawi atau maqasidus syariah. Nah, manusia, sains, dan teknologi itu, ya, harus dipahami bagaimana penerapan iptek untuk pengembangan kepribadian manusia agar tidak menjadi sesuatu yang salah atau membawa kepada kehancuran. Perlu dipahami di sini, manusia sebagai pencipta kebudayaan. Kemudian kebudayaan menghasilkan peradaban. Produk peradaban yang berupa sains, teknologi, dan seni, ya, itu harus dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, iptek itu netral tetapi tidak bebas nilai. Karena hakikatnya iptek itu sebenarnya hanya sebatas penemuan bagaimana natural proses itu terjadi di alam semesta, bukan menciptakan hukum itu sendiri. Jadi jangan sampai iptek itu menghasilkan sebuah hukum yang malah merusak. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian manusia
dan iptek itu harus melahirkan bagaimana aplikasi iptek itu untuk kemajuan agama. Ya. Sehingga apa yang sudah saya sampaikan tadi, manusia tidak boleh menjadikan iptek itu sebagai penghancur, tetapi sebagai nilai kemajuan dan bukan penghasil sebagai sebuah hukum itu sendiri. Ada berapa hal yang berkembang antara agama dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni yang berkembang. Yang pertama adalah pendekatan konflik, ya. Suatu pendekatan yang dikembangkan kelompok penganut aliran materialistisme ilmiah. Mereka berpendapat bahwa agama sebagai musuh sains, agama sebagai virus campak, ya, atau penyakit, agama sebagai penghambat pengembangan sains, agama sebagai candu masyarakat. Alasan mereka karena dalam agama ada iman, yaitu suatu keyakinan yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini tidak benar. Ya. Masa ya iman itu sebagai penghambat. Ya. Dan memang segala sesuatu yang berkaitan iman itu tidak mungkin semuanya bisa dibukti secara ilmiah. Contoh iman kepada alam gaib. Bagaimana mengilmiahkan alam gaib? Surga dan neraka, ya. Nah, ini. Tapi apakah itu menjadikan bahwa agama itu sebagai musuh sains? Tentu tidak. Karena dalam Islam, ya, ada ayat-ayat menuntut kita untuk apa? Mencari pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan sains. Ya. Tentang gunung, tentang lautan, ya. Itu dalam surat Yasin itu ada tentang manzila-manzila atau titik orbit. Itu membuktikan bahwa agama itu bukan menjadi sebuah musuh bagi sains. Kemudian pendekatan independensi. Suatu pendekatan yang muncul karena adanya kesadaran bahwa metodologi yang digunakan sains dan agama berbeda. Mereka berpendapat bahwa agama dan sains tidak mungkin bisa bersatu. Agama gunakan hati sedangkan sains menggunakan akal. Sains mengembangkan akal, sedangkan agama atau wahyu mengembangkan hati. Wilayah kajian agama berbeda dengan wilayah kajian sains. Agama dan sains harus dipisahkan agar tidak terjadi konflik yang melelahkan. Ini juga tidak bisa diterima. Kenapa? Kenapa ini tidak bisa diterima, teman-teman? Ya, karena agama, sebagaimana saya sampaikan tadi terkait pendekatan konflik, tidak pernah membatasi agama Islam, ya. Agama Islam tidak pernah membatasi kebebasan, ya, umatnya untuk melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan pengetahuan. Hal ini terbukti, ya, di video yang saya berikan linknya kemarin itu, ya, terkait dengan zaman keemasan atau kegemilangan Islam, ya, dan termasuk juga penemu-penemu Muslim, ya, itu membuktikan bahwa tidak ada, ya, yang menghalangi antara agama dan sains itu sendiri. Bahkan dalam sejarahnya Bani Umayyah banyak menemukan teknologi yang belum ditemukan oleh peradaban sebelumnya, dan itu Islam, gitu. Selanjutnya ada pendekatan dialogis. Suatu pandangan yang melihat adanya kesamaan antara agama dan sains. Keduanya merupakan upaya pemahaman terhadap realitas kehidupan sebagai sumber pengetahuan manusia. Mereka mencocokkan teks kitab suci dengan temuan-temuan sains atau islamisasi sains, ya. Nah, ini sudah dilakukan, ya, termasuk Harun Yahya sendiri bagaimana melakukan pendekatan antara kitab Al-Qur'an, ya, dengan sains itu sendiri. Ini sudah banyak dilakukan penelitian, bahkan banyak penelitian-penelitian yang ditemukan orang sekarang itu ternyata sudah ada di dalam Al-Qur'an. Yang sempat booming videonya misalnya, ya, tahun 2000-an itu ada sungai di dalam laut, api di dalam lautan. Kemudian ada bergabungnya dua air di lautan antara air asin dan air tawar. Itu semuanya ada dalam Al-Qur'an.
ya temuan bahwa gunung itu ternyata berkembang. Dalam Al-Quran sudah ada. Ini jelas sekali ya. Ini menunjukkan bahwa kalau Al-Quran itu dikaji dengan teknologi, ilmu pengetahuan, itu akan memunculkan satu kesatuan dan berkaitan. Ya, karena kitab suci Al-Quran itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia itu sendiri. Ya, dan Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Kemudian ada pendekatan integratif. Suatu pandangan yang mempersatukan sains dan agama. Keduanya merupakan dua wilayah yang berbeda, namun berada dalam satu kesatuan yang utuh dalam memahami realita kehidupan. Pandangan ini merupakan tuntutan yang bersifat alamiah dari pendekatan dialogis karena telah disadari bahwa sains tidak mampu memecahkan segala persoalan hidup. Demikian agama hanya akan bermakna manakala ditafsirkan dalam konteks kehidupan nyata. Nah, ini juga jadi sebuah pertanyaan. Ya, jadi satu sisi mengatakan teknologi itu tidak bisa menyelesaikan semuanya, itu memang benar, tapi dia mengatakan agama juga tidak bisa menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, ya. Nah, ini juga harus dipahami secara komprehensif bahwa agama dan teknologi itu sebenarnya saling mendukung. Namun agama adalah sesuatu yang sudah pasti yang tidak boleh digugat. Tetapi ilmu pengetahuan itu akan membantu pemahaman terhadap teknologi itu sendiri. Karena memang sebagaimana tadi sudah ada pendekatan di awal yang mengatakan bahwa agama itu ya ada tarafan imannya. Memang betul. Karena ketika berbicara iman mesti akan berbicara yang tidak bisa diilmiahkan. Contohnya seperti saya sampaikan adalah tentang beriman kepada alam gaib, surga. Itu sekarang tidak bisa kita ilmiahkan seperti apa ya, karena memang tarafannya adalah alam gaib ya. Tapi kalau mendekati dari segi tafsir mungkin bisa, tapi tidak bisa secara rigid ya, dinyatakan tidak bisa ya. Oke, next. Nah, ada lagi pendekatan alternatif ya. Satu pandangan yang melihat bahwa agama merupakan pedoman dan petunjuk bagi manusia. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang petunjuk-petunjuk pengembangan sains untuk kesejahteraan hidup manusia. Kitab suci sebagai ya atau bagaikan daftar isi dalam sebuah buku besar tentang alam semesta, fenomena alam sebagai rahasia kehidupan yang hanya dapat digali melalui sains. Nah, ini pendekatan ini ya dia akan membawa kepada sebuah pemahaman bahwa agama itu adalah pedoman ya. Dan memang agama harus dijadikan pedoman hidup manusia karena agama itulah yang membedakan antara yang hak dan yang batil ya, dan merupakan petunjuk bagi manusia mana yang harus diikuti, mana yang tidak, sebagai selamatan dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat untuk kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Nah, kitab suci dipahami sebagai ya sebuah sumber ya terkait dengan rahasia kehidupan yang ada yang kemudian dapat digali melalui sains. Nah, kalau yang pendekatan alternatif ini bisa kita terima ya, karena menjadikan agama itu bukan suatu musuh, agama itu bukan sesuatu yang lemah, agama itu bukan suatu penghalang, tapi menjadikan agama sebuah pedoman. Dan kitab suci itu ya menjadikan suatu sumber informasi yang bisa dilakukan pendekatannya dengan pendekatan sains sehingga melahirkan sesuatu hal yang dapat diketahui oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu, ini kita akan dapati ada 845 pengulangan kata ilmu di dalam Al-Quran. Hal ini yang memberikan bukti kepada kita bahwa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam ya memberikan kesempatan besar dalam proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Sehingga agama Islam dan kitab sucinya itu bukan menjadikan musuh bagi sains dan juga bukan menjadikan sains itu sesuatu yang dilarang. Nah, Islam memahami bahwa ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah yang dihasilkan melalui proses penelitian, pembuktian, pengujian, percobaan secara mendalam, sistematik, objektif, dan komprehensif
itu dapat mengubah ya berbagai mode dan pendekatan penelitian. Ya. Ilmu pengetahuan membuat manusia menjadi dekat dengan penciptanya dan terangkat derajatnya. Sebagaimana kita ketahui firman Allah surat Az-Zumar ayat 9 dan surat Mujadalah ayat 11 yang sangat terkenal. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat manusia yang beriman dan berilmu berapa derajat. Artinya apa? Antara agama Islam dengan kitab sucinya itu tidak ada sama sekali menjadikan sains dan seni itu sebagai musuh dalam agama. Bahkan Islam membuka lebar-lebar ya terhadap perkembangan ilmu teknologi dan seni itu sendiri ya dengan syarat tidak keluar dari koridor ya syariat Islam tentunya. Nah, prinsip-prinsip peradaban Islam itu merujuk kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu menghormati akal, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu, menghindari taklid buta, dan tidak membuat pengerusakan. Jadi, poin keempat ini sangat penting. Jangan sampai teknologi dan seni itu melahirkan pengerusakan, baik moral, ya, nyawa, keturunan, harta, alam sekitarnya, itu jangan melahirkan seperti itu ya, karena itu melanggar ya, melanggar dari apa? Tujuan dari syariat itu sendiri. Teknologi apapun ya, itu kita kadang melihat ada teknologi misalnya ya, teknologi yang mengubah manusia ya, menciptakan manusia dari genetiknya. Ya, sampai sekarang kan belum ketemu itu ya, hasilnya bagus atau tidak ya. Jangan sampai dengan adanya penggandaan manusia itu dari genetiknya itu ya, itu dapat merusak tatanan kehidupan itu sendiri. Nah, dengan teknologi melahirkan pabrik-pabrik, jangan sampai merusak alam semesta. Ya, dibuatnya seni ya, jangan sampai malah mendatangkan kerusakan moral. Kalau dalam Islam jangan sampai merusak akhlak ya. Jangan merusak akidah ya, jangan dapat merusak ibadah orang. Nah, itu seperti itu. Jadi Islam itu merujuk ke dalam 4 hal ini. Kita lihat sekarang bukti hubungan erat antara ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian atau budaya atau seni ya, dan Islam itu apa? Kita ketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dicapai Barat pada mulai bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Satu saja saya sebutkan di sini di antara bukti bahwa Muslim itu berkembang dan diikuti oleh dunia Eropa ya, atau Barat ya, adalah Abu Ali Hussein bin Sina atau yang kita kenal dengan Ibnu Sina, tetapi oleh orang-orang Eropa diganti menjadi Avicenna. Ini merupakan ilmuwan yang menjadikan sosok Muslim ya yang memiliki kredibilitas baik secara agama maupun ilmu-ilmu sains. Contohnya, beliau menguasai ilmu kedokteran, maka beliau disebut juga dengan bapak kedokteran yang dikenal dengan Avicenna. Yang kedua, beliau ahli filsafat, ya. Beliau ahli geometri, astronomi, dan kesenian itu sendiri. Ini sebagai bukti bahwa Islam itu tidak meninggalkan dan menjadikan ilmu pengetahuan teknologi dan seni sebagai musuh, tapi memberikan pengembangan. Ya, dengan syarat untuk mengikuti koridor syariat itu Islam itu sendiri. Nah, H.R. Gibb dalam bukunya Wider Islam menyatakan bahwa Islam is indeed much more than a system of theology, it a completed civilization. Islam sebenarnya lebih dari sekadar sebuah agama. Ia adalah peradaban yang sempurna. Jadi teman-teman harus dipahami, ini sebuah pengakuan ya dari seorang H.R. Gibb ini bahwa Islam itu memang bukan sekedar agama,
tapi peradaban yang sempurna. Sebagai bukti, peradaban Islam itu maju dari segi teknologi dan sains, ya, dan juga seni. Tentunya dengan koridor sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kenapa sekarang tampaknya umat Islam itu malah terbelakang dari segi teknologi, ya, dari segi teknologi. Nah, teman-teman bisa nanti lihat di video YouTube yang lain, ya, terkait dengan kemunduran Islam itu dari sisi apa saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, nanti video itu, ya, teman-teman menjadikan bahan sebagai tugas, ya. Yang pertama tugasnya adalah teman-teman membuat resume terkait dengan materi kita hari ini. Jadi perlu teman-teman ketahui, tugas kuliah pada pertemuan ini ada 2, ya. Yang pertama, resume tentang bagaimana ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam pandangan Islam, ya, secara ringkas, singkat, dan padat. Yang kedua, ya, buat tulisan secara singkat terkait dengan mundurnya peradaban Islam terkait dengan teknologi dan seni. Ya, itu saja penyampaian materi pada pertemuan ini. Jangan lupa membuat tugasnya cukup 1 lembar saja, folio, ya, 1 halaman, ya, dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Tulisan sendiri, tulisan tangan, lalu difoto dan dikirimkan di WA Group. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.